Sahabat AGS, dimanapun Anda berada, Rasman telah resmi menyandang status sebagai terpidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, politik Indonesia memang tidak pernah kehabisan bahan hiburan. Kadang yang paling keras berteriak soal hukum, justru masuk headline karena putusan hukum. Hari ini publik dibuat tercengang. Pengacara kontroversial Rasman Arief Nasution resmi ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung. Artinya apa? Statusnya bukan lagi pejuang kebenaran versi TikTok, melainkan terpidana berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dan ironisnya, di saat Rasman masih sibuk menyerang sana-sini, ternyata palu hakim lebih cepat turun daripada konten live streaming. Yang lebih panas lagi, muncul respon pedas dari Abdul Ghafur Sangaji atau kita singkat AGS. Bukan sekedar komentar biasa, tapi sudah seperti komentator UFC yang melihat lawannya karena knockout ronde terakhir. AGS bahkan terang-terangan meminta agar Rasman segera dieksekusi. Pedas bukan? Jelas. Sadis? Sedikit. Tapi beginilah politik Indonesia, saudara-saudara. Kadang debat hukum berubah jadi episode sinetron dendam keluarga. Mungkin. Dan yang bikin publik makin ramai, kasus ini mulai dikaitkan dengan polemik ijazah Joko Widodo, nama Roy Suryo, dan perang opini antar kubu. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan tumbangnya Rasman ikut meruntuhkan kredibilitas kubu pengkritik Jokowi? Atau ini justru jadi bukti bahwa hukum sedang dipakai sebagai panggung politik? Sebelum kita bedah lebih tajam, kita lihat dulu pernyataan dari Rasman Arief Nasution dan balasan panas dari Abdul Ghafur Sangaji. Siapkan kopi karena setelah ini kita masuk ke wilayah yang lebih panas dari kolom komentar buzzer. Silakan menyaksikan. Sahabat AGS, dimanapun Anda berada, Rasman telah resmi menyandang status sebagai terpidana. Saya juga sudah membuat laporan polisi akun ya AGS dengan 4 orang yang sudah menghina dan memfitnah saya. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan. Insya Allah segera akan P21 laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Sebenarnya juga polisi kalau mau mengambil langkah hukum cepat sekarang bisa saja ditahan sebelum dilimpahkan. Tahan dulu. Itu yang sebetulnya paling keren. Roy, kalian ini tarung saja di pengadilan seperti Rasman tarung dengan Hotman. Supaya buka-bukaan di sana itu akan lebih fair, akan lebih bagus, akan lebih menarik dan ditonton oleh rakyat Indonesia. Rasman Arief Nasution, kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Karena kasasinya ditolak, maka Rasman telah resmi menyandang status sebagai terpidana. Karena putusan kasasi Mahkamah Agung sebagai putusan judex juris itu adalah final and binding dan tidak bisa lagi dilakukan upaya hukum lain selain eksekusi. Harus segera mengeksekusi putusan supaya jangan lagi ada orang seperti Sylvester Matutina sampai hari ini tidak ketahuan di mana limpahnya. Dengan adanya putusan kasasi ini, Saudara Rasman Arief Nasution hari ini resmi menyandang status sebagai terpidana. Saya tegaskan sekali lagi, dengan keluar putusan dari kasasi Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan penuntut umum, maka berlaku adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah diperkuat dengan putusan pengadilan banding atau putusan tinggi DKI Jakarta. Kita kawal, ayo sama-sama mari kita kawal supaya jangan ada lagi putusan-putusan seperti Sylvester Matutina dari orang-orang yang karena dekat dengan kekuasaan merupakan bagian dari kekuatan geng Solo, kemudian terhadap kasus
pidana yang melibatkan mereka dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang ingkrah melalui putusan kasasi Mahkamah Agung, kemudian tidak dieksekusi. Ini yang tidak boleh terjadi lagi ke depan, dan ini harus kita lawan. Segera eksekusi Rasman Arif Nasution yang hari ini statusnya sudah terpidana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling brutal dalam politik negeri Konoha. Bukan soal siapa benar, tetapi siapa yang masih dipercaya publik. Dan di titik ini, Bung Rasman Arif Nasution sedang menghadapi masalah besar, ya. Karena ketika kasasinya ditolak MA, Mahkamah Agung, yang jatuh bukan cuma status hukumnya, tapi juga citra yang selama ini ia bangun di depan publik. Mari kita jujur saudara-saudara, selama ini Bung Rasman tampil bukan sekedar sebagai pengacara. Ia tampil sebagai petarung politik. Selalu siap debat, selalu siap konferensi pers, selalu siap live streaming. Kalau ada kamera, Rasman ada. Kalau ada mikrofon, Rasman mendekat. Oke, cuma bercanda ya Bung Rasman, jangan marah. Dan dalam isu ijazah Joko Widodo, Bung Rasman termasuk salah satu figur yang paling keras bersuara. Masalahnya, ketika seseorang terlalu sering tampil sebagai penyerang, maka publik juga akan menunggu satu momen kapan dia diserang balik. Ya ada menyerang, ada defend, ya. Dan ada juga counter attack. Nah, dan sekarang momen itu datang. Kasasi ditolak, putusan ingkrah, status berubah menjadi terpidana. Dalam dunia hukum ini serius, dalam dunia politik digital negeri Konoha ini pesta. Karena internet di negeri Konoha punya hobi nasional. Menonton orang yang dulu paling percaya diri tiba-tiba terpleset oleh kenyataan. Dan di tengah situasi tersebut muncul Abdul Ghafur Sangaji atau AGS. Nah, di sini menarik. AGS tidak sedang berbicara seperti akademisi hukum. Ia berbicara seperti orang yang sadar momentumnya datang. Ya, walaupun dia akademisi hukum ya, tapi memang beliau adalah pengacara yang handal. Nada bicaranya tajam, sindirannya jelas, dan yang paling penting ia berbicara dengan posisi psikologis sebagai pihak yang merasa lebih unggul. Perhatikan bagaimana AGS berulang kali menegaskan, Rasman sekarang resmi menyandang status sebagai terpidana. Ya, kalimat itu diulang beberapa kali. Ya, kenapa? Karena dalam perang opini pengulangan adalah senjata, saudara-saudara. Semakin sering publik mendengar kata terpidana, 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 maka semakin melekat label itu di kepala masyarakat. AGS paham permainan itu, dan jujur saja secara komunikasi politik itu efektif, ya. Karena sekarang setiap kali Rasman berbicara soal hukum, soal moral, soal membela kebenaran, publik akan otomatis mengingat satu hal. Bukankah dia baru kalah kasasi? Terpidana? Ini yang berat, saudara-saudara. Dalam politik modern, kredibilitas kadang lebih penting daripada substansi. Padahal secara logika hukum, kalah perkara pidana tidak otomatis membuat semua pendapat seseorang salah. Tapi medsos tidak bekerja memakai logika hukum. Medsos bekerja memakai persepsi, emosi, dan bahan meme. Dan AGS tampaknya sadar betul bahwa momentum ini dapat dipakai untuk melemahkan posisi Rasman Arif Nasution di mata publik, terutama dalam isu-isu sensitif yang belum berakhir, saudara-saudara, adalah polemik ijazah Joko Widodo. Karena begini, selama ini Bung Rasman tampil seperti orang yang sangat yakin dengan narasi-narasi yang dibawanya. Nada bicaranya sering seperti hakim, jaksa, sekaligus komentator podcast dalam satu tubuh. Masalahnya, ketika orang dengan gaya sekeras itu akhirnya terkena putusan ingkrah, maka efek psikologisnya besar sekali, saudara-saudara. Publik mulai bertanya, kalau dirinya sendiri bermasalah secara hukum, apakah masih layak jadi wajah utama untuk menyerang legitimasi orang lain? Oke, apakah layak untuk menyerang legitimasi orang lain? Ya, dan dia adalah terpidana. Dan AGS sedang memainkan titik lemah itu. Bukan dengan debat panjang, bukan dengan teori rumit, tapi dengan satu label sederhana. Terpidana, segera eksekusi. Kejam bukan? Ya, efektif juga iya. Karena politik negeri Konoha hari ini bukan lagi perang data,
Ini perang citra. Yang menang bukan selalu yang paling benar. Kadang yang menang adalah yang paling berhasil membuat lawannya kehilangan wibawa. Dan sekarang yang sedang terkikis dari Bung Rasman bukan hanya posisi hukumnya, tapi aura kepercayaan dirinya di depan publik. Dulu ketika Bung Rasman bicara, pendukungnya melihat sosok petarung. Sekarang lawan-lawannya melihat peluang untuk menjatuhkan simbol petarung tersebut. Dan simbol itu penting. Karena dalam isu ijazah Jokowi, publik sebenarnya bukan cuma menilai dokumen. Publik juga menilai siapa yang bicara, motifnya apa, rekam jejaknya bagaimana. Dan apakah figur itu masih punya legitimasi moral. Maka ketika Bung Rasman berubah status menjadi terpidana, secara otomatis daya pukul politiknya ikut menurun. Dan Bung AGS Abdul Ghafur Sangaji mengetahui hal itu. Makanya nada bicaranya terdengar seperti orang yang sedang menikmati momentum kemenangan. Ini pelajaran penting bagi semua tokoh publik. Kalau terlalu lama hidup dari panggung kontroversi, maka suatu hari Anda bukan lagi pembawa berita. Anda sendiri yang menjadi berita. Pada akhirnya kasus ini bukan cuma tentang satu orang bernama Rasman Arif Nasution. Ini tentang bagaimana politik negeri Konoha berubah menjadi panggung tanpa rem. Semua orang ingin viral, semua orang ingin terlihat paling berani. Semua orang ingin menjadi pahlawan di depan kamera. Tapi masalahnya saudara-saudara, kamera tidak bisa menyelamatkan siapapun dari putusan pengadilan. Dan hari ini publik melihat satu pelajaran penting. Sekeras apapun seseorang berteriak soal hukum, pada akhirnya hukum juga bisa mengetuk pintunya sendiri. Sementara itu, Abdul Ghafur Sangaji jelas sedang menikmati momentum. Dalam politik tidak ada lawan yang lebih berbahaya daripada orang yang sedang merasa akhirnya giliran saya yang tertawa. Dan sekarang internet negeri Konoha sedang ramai tertawa. Ada yang membela Bung Rasman, ada yang mengejek, ada yang membuat meme. Dan ada juga yang bahkan belum tahu kasusnya, tapi tetap ikut komentar demi engagement. Beginilah negeri Konoha. Kadang rakyat lebih hafal drama pengacara dibanding isi putusan pengadilan. Kadang thumbnail YouTube lebih dipercaya daripada dokumen hukum. Dan kadang perdebatan serius tentang negara berubah menjadi konten dengan judul terbongkar, shock, live panas. Tetapi terlepas dari semua itu, ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Kredibilitas itu mahal. Perlu waktu bertahun-tahun untuk membangunnya, dan kadang hanya butuh satu putusan pengadilan untuk meruntuhkannya. Karena publik mungkin bisa memaafkan kekalahan, tapi publik sulit percaya kepada orang yang terlalu lama menjual kepastian, lalu akhirnya jatuh oleh kenyataan. Dan inilah ironi terbesar politik negeri Konoha hari ini. Semua sibuk ingin menjadi hakim di media sosial, sampai lupa bahwa hakim yang sesungguhnya tetap duduk di ruang sidang. Saya akhiri, tetap kritis, tetap waras, karena di negeri ini kadang yang paling berisik belum tentu paling benar. Dan yang paling percaya diri belum tentu paling siap menerima putusan. Sampai jumpa di orasi berikutnya.